Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihuda ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di pembahasan yakni halus salaf ma'ulatil umur, sikap para salaf terhadap para penguasa. Nah, fadhal Ustaz. وصحيفة ليكتب له فيها حديثا فأخذ الأعمش ألف درهم وكتب في الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد حتى ختمها وطوى الصحيفة وبعث بها إليه فلما نظر بها بعث إليه يا ابن الفاعلة ظننت أني لا أحسن كتاب الله فكتب إليه الأعمش أفظننت أني أبيع الحديث ولم يكتب له وحبس المال لنفسه. Dari Isa bin Yunus, dia berkata, Isa bin Musa mengirimkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Ahmas rahimahullah dan lembaran untuk dia menulis hadis padanya. Ahmas pun mengambil 1000 dirham itu dan menulis pada lembaran itu Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad sampai selesai. Dan kemudian dia menggulung melipat. Dan dia kemudian melipat kertas itu dan mengirimkan kepadanya. Maka ketika Isa bin Musa melihatnya, dia mengirimkan kepadanya, mengutus seseorang untuk kepadanya untuk menyampaikan satu surat, isinya itu ya Ibn Fa'ilah, wahai Ibn Fa'ilah, apakah engkau mengira bahwasanya aku tidak berbuat baik kepada tidak pandai membaca kitabullah, Maka Ahmas pun menulis surat kepadanya, apakah engkau mengira bahwasanya aku menjual hadis? Dan dia pun tidak menulis untuknya dan menyimpan harta tadi untuk dirinya. Wan Ahmad bin Abi Al-Hawari Haddatsani ba'du ashabina qala ja'a Abdullah bin Abil Abbas Tursusi wa kana waliyan di Marwan ila manzili Abdullah bin Mubarak rahimahullah bil lail wa ma'ahu katibuhu wad dawatu wal qiratasu ma'ahu qala fasa'alahu an hadithin fa'aba an yuhaddithahu thumma sa'alahu an hadithin fa'aba an yuhaddithahu
salah mararin Mirarin. salatan mirarin faqala likatibihi ibwi irtasak ma ara Aba Abdurrahman yarana ahlan an yuhaddithana falamma qama yarkabu masya ma'ahu Ibnul Mubarak ila babi faqala lahu ya Aba Abdurrahman lam tarana ahlan an tuhaddithana wa tamshi ma'ana faqala inni ahbabtu an udilla ahbabtu an udilla laka badani wala udilla laka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dari Ahmad bin Abi Hawari telah mengabarkan kepadaku sebagian dari sahabat-sahabat kami, dia berkata dahulu Abdullah bin Abi Abbas al-Turtusi yang mana dia gubernur dari Marwan datang kepada rumah Abdullah bin Mubarak rahimahullah di malam hari. Bersamanya juru tulisnya dan dia membawa tinta dan kertas padanya. Dia berkata, maka dia bertanya tentang sebuah hadis. Maka Ibnul Mubarak pun enggan untuk memberikan hadis padanya. Meriwayatkan hadis boleh juga gitu. Kemudian dia bertanya lagi tentang sebuah hadis, maka Ibnul Mubarak enggan untuk menyampaikan hadis padanya sampai 3 kali. Maka Ibnul Abbas pun berkata kepada juru tulisnya, lipatlah kertasmu, aku tidak melihat Abu Abdurrahman melihat kita untuk memberikan hadis kepada kita. Maka ketika dia berdiri, ya yarkab masya. Inna maqama dzalika liyarkaba. Dia mengendarai masya. Bahwasanya yakni berdirinya siapa yang datang kepada Abdullah itu, Abdullah ibn Abil Abbas al-Tursusi itu, dia bangun untuk mengendarai tunggangannya, sedangkan pamanku, yaitu maksudnya Abdullah ibn Mubarak, beliau bangun untuk ke ruang, yaitu ruang buang air, untuk buang air kecil. Tayyib. Terus iya, tak baca dulu dua riwayat ini. Dari Isa bin Yunus, an Isa ibni Yunus, qala musannif rahimahullahu taala, an Isa bin Yunus qala, diriwayatkan dari Isa bin Yunus, beliau berkata, ba'atha Isa ibnu Musa bi alfi dirhamin ilal A'mash rahimahullah. Isa bin Musa, yakni penguasa pada waktu itu di negeri ini, mengirimkan 1000 dirham ke A'mash wa sahifah, dan sebuah lembar kertas, liyaktuba lahu fiha hadisan, untuk menuliskan satu hadis kepadanya. Ini kira-kira orang kalau lagi ngirim buat 1000 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram kurang lebih. Kalau ada 1000 berarti 1 gramnya, kalau misalnya 1 gramnya 900 antam gitu, yang masih murni, kalikan 4 kali 1000, berapa itu? Itu 1000 dirham. Dan Isa bin Musa menyertakan 1 lembar kertas, ingin supaya A'mas menuliskan hadis kepada beliau di kertas ini. Ini membeli hadis dengan harga 1000 dinar. Tapi apa yang terjadi? Liyaktuba lahu fiha hadisan, untuk sebuah lembaran kertas untuk ditulis hadis.
buat dirinya, yaitu Isa bin Musa. Ketika sampai fa'akhadal a'masyu al-alfa dirhamin, ketika itu sampai diberikan ini ada 1000 dinar dari Amirul Mukminin Isa bin Musa, dan ini beliau meminta supaya engkau menuliskan sesuatu di kertas ini. Akhadal al-a'mas al-alf dirham, maka Amas pun mengambil 1000 dirham ini. Wa kataba bis sahifah, kemudian di satu lembar ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hatta khatama, sampai selesai satu surat. Surat Al-Ikhlas. Wa tawa sahifah, melipat atau menggulung. Wa ba'atsa biha ilaihi, lalu kemudian ini bawa, kasihkan kepada Isa bin Musa. Ketika sampai falamma nadhara fiha, ketika sampai dibuka dengan gembira, 1000 dinar pasti akan dikasihkan hadis yang paling bagus. Dibuka, keluarnya surat Al-Ikhlas. Yang di satu lembar itu cuma surat Al-Ikhlas. Ini ulama-ulama dulu kalau bercanda serius ini. Artinya beliau ini bukan bercanda, tapi ingin memberikan satu pelajaran penting. Ba'atsa ilaih, maka diutuslah orang kepada Amas yang isinya pesan dari surat dari beliau, ya benal fa'ilah, hai engkau orang yang telah berbuat, engkau anak dari orang yang sudah berbuat. Dhananta anni la uhsinu kitaballah, apakah engkau mengira aku ini tidak pandai baca Quran, baca kitabullah, sehingga engkau tuliskan, ajarkan kepadaku surat Al-Ikhlas. Bayangkan, surat yang paling gampang dan paling mudah dihafalkan, dituliskan itu harga 1000 dinar. Maka apa yang dijawab oleh Al-A'mas? Fakataba ilaihi Al-A'mas, maka Al-A'mas menuliskan surat kepada Musa bin Isa bin Musa. Afadhananta anni abi'ul hadis, apakah engkau mengira aku ini jualan hadis? Allahu Akbar. Apakah engkau mengira aku jualan hadis sehingga engkau berikan aku 1000 dirham untuk aku tuliskan hadis untukmu? Ya Rabb. Ini orang-orang dulu itu luar biasa, nggak tahu, nggak ada orang sekarang kayak gini. Maka malam yaktub lahu wa habasal mali nafsi, beliau tidak menuliskan satu hadis pun untuk Yunus, untuk Isa bin Musa, tapi beliau ambil uang 1000 dirhamnya, 1000 dinarnya. 1000 dirham apa dinar? 1000 dirham, 1000 dirham. Kalau 1 dirham masih mending, dirham perak, 1000 dirham. Tapi ini luar biasa besarnya, 1000 dirham tetap masih mahal. Dan beliau tidak berikan satu hadis pun. Dan para ulama kita yakin mereka 1000 dirham tidak akan digunakan untuk dirinya. Mereka akan gunakan untuk dibagikan kepada orang fuqara dan masakin. Dan itu sebagai pelajaran. Dan ini sikap para ulama salaf. Mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Para ulama punya sikap yang berbeda-beda. Makanya dikatakan di riwayat sebelumnya oleh Isa bin Yunus pula yang hidup semasa dengan beliau, ma ra'aina fi zamanina mithlal a'mash rahimahullah. Kita nggak pernah melihat ada orang di masa kami orang yang seperti Al-A'mash rahimahullah. Wala tabaqa alladziina kanu qablana, juga ulama-ulama yang tingkatannya sebelum kami, yang mereka hidup sebelum kami, yang orangnya seperti A'mash. Apa? Ma ra'ainal aghniya wasalatin fi majlisin qattu ahqar minhum fi majlisil A'mash. Tidak pernah kami lihat orang-orang kaya, orang-orang penguasa yang duduk di satu majlis yang kemudian mereka ini lebih hina daripada mereka ketika duduk di majlisnya A'mash. Umumnya orang-orang kaya, umumnya orang-orang penguasa, kalau duduk di majlis mereka akan dimuliakan. Tidak akan ada yang merendahkan mereka. Tapi ketika mereka duduk dengan A'mash, maka mereka menjadi rendah, menjadi hina. Seperti Isa bin Musa ini, dia kirimkan uang 1000 dirham, dia kasih itu satu lembar kertas untuk menuliskan hadis, dan dibalas dengan hanya satu surat Al-Ikhlas. Ini karena wibawanya yang begitu besar, dan beliau tidak bermain-main dengan ilmu. Beliau tidak bermain-main dengan ilmu. Seperti yang tersebut di berikut ini pada diri Abdullah ibn Mubarak. Diriwayatkan dari Ahmad ibn Abil Hawari, haddatsani ba'du ashabina
Kata Ahmad bin Abil Hawari, sebagian dari sahabat kami telah bercerita kepadaku. Kata ba'du ashabina, ini isyaratnya bisa digunakan untuk beberapa, tapi juga bisa digunakan untuk satu orang. Artinya ada seorang dari sahabat kami yang bercerita kepadaku. Qala, yaitu sahabat kami di sini yaitu orang yang biasanya satu madhab atau satu masa. Qala, beliau bercerita, yakni orang ini bercerita kepadaku Ahmad, yakni Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari seorang ulama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan dia seorang sufi sunni. Sufi yang sunni, bukan sufi yang selain sunni. Beliau disebutkan semasa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ja'a Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi. Ini kana walian bi Marwa. Beliau seorang gubernur di Marwa. Datang, yaitu Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi. Datang ila manzili Abdullah ibnu Mubarak billail. Datang ke rumahnya Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah di malam hari. Wa ma'ahu katibuhu wad dawatu wal qirtasu ma'ahu. Beliau mengajak seorang juru tulis yang sudah menyiapkan satu tinta dan juga kertas. Qala, berkata orang ini kepada Ahmad bin Abil Hawari, fasa'alau an hadisin. Maka Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi ini, yaitu wali atau gubernur Marwa ini, meminta kepada Abdullah ibnu Mubarak untuk menuliskan hadis, meriwayatkan hadis kepada beliau. Meriwayatkan hadis, nanti ditulis oleh pencatatnya. Apa sikap Abdullah ibnu Mubarak? Fa'aba ayu hadithah. Abdullah ibnu al-Mubarak menolak menyampaikan hadis kepada Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi. Tsumma sa'alau an hadisin, lalu minta lagi, tolong sih riwayatkan kepadaku sebuah hadis. Fa'aba ayu haditsahu, tapi tetap Abdullah ibnu Mubarak tidak mau meriwayatkan hadis kepadanya. Sampai meminta salasa mirarin sampai 3 kali. Mirar jamak dari marrah. Marrat dan mirar jamaknya. Sampai 3 kali minta kepada Abdullah ibnu Mubarak untuk menuliskan hadis, dan beliau tetap menolak. Fa'aba ayu haditsahu. Faqala likatibihi, maka putus asa Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi, beliau berkata kepada juru tulisnya, sekretarisnya, itwi kirtasak, gulung kertasmu, lipat kertasmu. Ma'ara Aba Abdurrahman yarona ahlan ayu haditsana. Saya lihat Abu Abdurrahman ini, beliau memandang kita ini tidak pantas untuk menerima hadis, tidak pantas untuk beliau menyampaikan hadis kepada kita. Falamma qama yarkab masya ma'ahu ibnu Mubarak ila babid-dar. Ketika qama bangun, si Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi ini bangun, kemudian menunggangi tunggangannya. Nah, Abdullah ibnu Mubarak masya ma'ahu. Abdullah ibnu Mubarak beliau berjalan bersamanya. Beliau berjalan ila babid-dar, sampai kepada pintu gerbang keluar. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi, ya Aba Abdurrahman, ini sebutan dari Abdullah ibnu Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, lima lam tarona ahlan an tuhadditsana wa tamshi ma'ana. Mengapa kau memandang kami tidak pantas menerima hadis, tidak pantas engkau meriwayatkan hadis kepada kami, namun engkau berjalan bersama kami? Faqala, maka berkata Abdullah ibnu Mubarak, inni ahbabtu an udhilla laka badani wala udhilla laka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku ingin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, aku ingin merendahkan badanku kepadamu, diriku untukmu, yakni untuk menghormatimu. Akan tapi aku tidak ingin merendahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untukmu. Wallahu ta'ala alam. Maksud daripada sikap Abdullah ibnu Mubarak kepada Abdullah ibnu Abil Abbas At-Tursusi ini, apakah yakni memandang bahwa dikhawatirkan hadis itu akan disalahgunakan, atau tadi bahwa
Abdullah ibn Mubarak khawatir kalau Abdullah ibn Abil Abbas akan menjadikan, yakni itu nanti disebutkan ini riwayat dari Abdullah ibn Mubarak, sehingga orang akan memandang bahwa Abdullah ibn Abil Abbas ini berguru kepada Abdullah ibn Mubarak, atau yang lainnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas bahwa di sini Abdullah ibn Mubarak tidak mau meriwayatkan hadis itu kepada Abdullah ibn Abil Abbas at-Tursusi. Qala Ahmad, berkata Ahmad ibn Abil Hawari, fahaddatsu bihi Muhammad bin Abi Syaibah ibni ukhti ibnil Mubarak. Faqal, maka kata Ahmad ibnu Abil Hawari, maka aku ceritakan peristiwa itu kepada Muhammad ibnu Abi Syaibah. Muhammad ibnu Abi Syaibah ini adalah putra saudari Ibnu Mubarak, keponakan Ibnu Mubarak dari sisi ibunya. Faqal, maka berkata yakni Muhammad ibnu Abi Syaibah, ma hafidhal ladzi haddatsak lam yamshi ma'ah. Ma hafidha alladzi haddatsaka, ia tidak menjaga apa yang diceritakan kepadamu, yaitu maksudnya salah seorang yang bercerita kepadamu ini tidak menghafal, menceritakan hadis itu sebagaimana sebenarnya. Beliau berkatakan lam yamshi ma'ah, Abdullah ibnu Mubarak tidak sedang berjalan ingin mengiringi Abdullah ibnu Abil Abbas at-Tursusi, tidak ingin mengawal menghormatinya. Innama qama dzalika liyarkaba wa qama khali ila qa'atid daryabun. Abdullah ibnu Abil Abbas at-Tursusi itu bangun untuk menunggangi kendaraannya, sedangkan pamanku yaitu Abdullah ibnu Mubarak bangun untuk pergi kamar mandi dan untuk buang air kecil. Jadi bukan pergi bareng menyertainya kemudian mengantarkan kepergiannya. Ini kata Muhammad ibnu Abi Syaibah. Akan tetapi bahwa Abdullah ibnu Mubarak beliau bangun adalah untuk pergi ke kamar kecil dan untuk buang air kecil. Para ulama, terutama ulama-ulama ahlus sunnah, tidak mungkin beliau mereka ini bersikap dengan sikap yang seperti itu kecuali punya alasan. Pasti mereka punya alasan. Maka bila kita mengetahui siapa itu Abdullah ibnu Abil Abbas at-Tursusi dan bagaimana sikap dia ketika memimpin negerinya, maka itu akan menjadi jawaban. Akan menjadi jawaban mengapa Abdullah ibnu Mubarak bersikap demikian. Nah, betul Ustaz. Sambungannya. Ila Imam Malik rahimahullah innaka tadkhulu 'ala sultan wa huwa yadrimun wa yajurun wa qala yarhamullah fa aina al-mukallimu bil haqq. Dan dikatakan pada Imam Malik rahimahullah, sesungguhnya engkau akan masuk untuk menemui sultan. Ketika itu orang-orang yang berbuat kezaliman dan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya zalim juga. Ya jurun sama yang ya zalim yudlimun. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ya Allah merahmatimu. Fa'inal mukallimu bil haqq. Maka di mana orang yang berbicara dengan kebenaran. Wa Ali bin Ju'li annahu qala lama ahdara al-ma'mun ashab al-jawhar wa na'dharuhum ala mata'in kana ma'hum thumma naha al-ma'mun li ba'di hajatihi thumma kharaja faqama lahu kullu man kana fil majlisi illa ibn al-Ju'li rahimahullah fa innahu lam yakun wa nadhara ilayhi al-ma'mun la hayatil maghrib thumma istahlahu wa qala lahu ya syekh ma mana'aka an takuma li kama qama ashabu qala ajlaltu amirul mu'minin
lil hadits alladhi na'tharuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma huwa? Qala Ali bin al-Jani sami'tul Mubarak bin Fadala yaqul sami'tul Hasan yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nas. Qala fa'atraqal ma'mun mufakkiran bil hadith thumma rafa'a ra'sahu wa qala la tushtara illa min hadha syai'. Qala fashtara minhu dhalika al-yawma bi qimati 30,000 dinar. Dan dari Ali bin Juad sungguhnya dia berkata ketika Ma'mun hadir menemui Ashabul Jauhar, maka dia pun berbincang-bincang dengan mereka. Mata itu barang tentang ya mungkin ilmu. Tentang ilmu yang ada bersama mereka, yang mereka miliki. Nahadul Ma'mun li ba'di hajati, kemudian Ma'mun pergi untuk hajat, memenuhi hajatnya. Kharaja keluar, faqama dan berdiri untuknya semua orang yang ada di majelis itu kecuali Ibnu Ja'di. Maka sungguhnya dia tidak berdiri. Maka Ma'mun pun melihat kepadanya seperti orang yang marah. Kemudian kemudian membiarkannya. Kemudian Ma'mun membiarkannya dan berkata kepadanya, wahai Syekh, istakhllahu artinya menemui secara pribadi. Kemudian Ma'mun menemuinya secara pribadi dan berkata kepadanya, wahai Syekh, apa yang menahanmu untuk berdiri kepadaku sebagaimana berdirinya teman-temanmu? Dia berkata, iya. Ajlal itu aku memuliakan Amirul Mukminin. Aku memuliakan Amirul Mukminin untuk karena hadis yang kami meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang kami meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Ma'mun berkata, apa dia? Berkata Ali bin Sa'ad, aku mendengar dari Mubarak bin Fudalah. Dia berkata, aku mendengar dari Hasan. Dia berkata telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka untuk ayyatamassala lahu rijal, barang siapa yang ia suka orang-orang berdiri untuknya. Maka silakan dia mencari. Maka silakan dia mencari tempat duduknya di dalam neraka. Dia berkata, maka Ma'mun pun atroko itu ini menganggukkan. Maka dia Ma'mun pun mengaku dia itu fakir, memikirkan tentang hadis tadi.
Ya, ini menundukkan, atraka itu mengangguk, menundukkan kepalanya, memikirkan hadis tadi. Oh, ya. Menundukkan kepala, memikirkan hadis tadi. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, janganlah la yushtara illa min hadha syekh. Tidak dibeli kecuali dari syekh ini. Iya. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita bacakan dua riwayat ini, dua asal ini dari para salaf. Qila lil Imam Malik rahimahullah, innaka tadkhulu ala sultan wahum yadlimun wa yajurun, faqala yarhamukallah fa'inal mukallimu bil haq. Ada yang mengatakan kepada Imam Malik rahimahullah, innaka tadkhulu ala sultan, kau ini orang yang suka menemui para penguasa, wahum yadlimun wa yajurun, padahal mereka ini orang-orang yang banyak berbuat zalim,
dan banyak berbuat jurun, berbuat melampaui batas atau berbuat kemaksiatan. Faqala, maka berkata Imam Malik, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa'ainal mukallimu bil haq. Coba bayangkan siapa yang akan berbicara dengan kebenaran, siapa yang akan menyampaikan kebenaran kalau semua orang tidak ada yang mau menemui para penguasa untuk menyampaikan kebenaran. Maka di sini para imam sesuai dengan kondisi penguasanya juga. Kalau mereka melihat bahwa para penguasa itu tidak akan mengatakan atau tidak akan memperturuti nasihat para ulama, maka para imam tidak akan masuk dan menemui mereka. Seperti riwayat-riwayat yang sudah kita baca terdahulu, ada yang didatangkan dan kemudian menyampaikan pesan-pesan seperti untuk memperhatikan rakyat-rakyat miskin, anak cucu daripada para sahabat Ansar dan Muhajirin, dan juga untuk menegakkan kebenaran dan berbagai yang kemudian diterima dengan baik. Ada juga yang datang untuk ketika dipanggil, dipaksa datang, kemudian dia datang untuk mencela. Para ulama bersikap seperti itu sesuai dengan kondisi para penguasa pada waktu itu. Penguasa-penguasa yang zalim, yang tidak memiliki hati, akan disikapi dengan tegas dan keras. Seperti sikapnya Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak, dan juga sikapnya Al-A'mash kepada penguasa. Dan di sini juga Imam Malik, beliau menemui penguasa-penguasa yang mereka masih mendengarkan, dan bahkan seperti diriwayatkan bahwa Harun al-Rashid kadang datang ke majlisnya Imam Malik dan duduk mendengarkan hadis yang dibacakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Imam Malik menemui para penguasa, yaitu ketika hal itu memberikan manfaat bagi mereka. Berbeda dengan Abdullah ibnu Mubarak yang ia menolak menyampaikan hadis, atau seperti Al-A'mash yang menolak menyampaikan hadis karena memandang bahwa hadis yang disampaikan tidak akan memberikan faedah. Dan ini karena kuatnya firasat mereka para ulama terhadap para penguasa. Dan ini bentuk sikap para imam terhadap para penguasa, satu dengan yang lainnya memperlakukannya berbeda sesuai dengan kondisi penguasa-penguasa yang ada di zamannya dan di negerinya. Wa an Ali bin al-Ja'di annahu qala, diriwayatkan dari Ali bin al-Ja'd, beliau berkata, lamma ahdaral Ma'mun ashabal jauhar. Nah ini ketika Ma'mun ini mendatangkan para pedagang jauhar. Jauhar itu permata. Jauhar itu permata. Para pedagang jauhar. Fanadharum ala mata'in kana ma'hum. Nah ini mata di sini barang dagangan. Maka Ma'mun menanyakan kepada mereka, berdialog dengan mereka tentang barang dagangan yang mereka bawa. Tsumma nahdal Ma'mun li ba'di hajatih. Kemudian setelah itu Ma'mun bangkit untuk menunaikan hajatnya ke belakang. Tsumma kharaja. Kemudian beliau datang lagi, masuk ke ruangan itu. Faqama lau kullu man kana fil majlis illa Ibnul Ja'di rahimahullah. Semua yang di majlis itu bangkit ketika Al-Ma'mun datang, kecuali Ibnul Ja'di. Ali Ibnul Ja'di ini tetap fainau lam yakum, dia tidak bangun. Fanadhara ilail Ma'mun kahayatil mughdib. Maka Ma'mun pun memandang kepada Ibnul Ja'di ini dengan pandangan orang yang marah. Sumastaklahu, kemudian manggil secara terpisah. Lalu menanyakannya, faqala lahu, berkata kepada, ya Syekh, ma mana'aka an taquma li kama qama ashabu. Wahai orang tua, apa yang menghalangimu untuk berdiri menghormatiku seperti teman-temanmu? Qala, maka berkata Ali bin al-Ja'di, ajlaltu amiral mu'minin lil haditsil ladzi na'tharuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini memuliakan Amirul Mukminin karena sebuah hadis yang kami meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Al-Ma'mun, "Wa ma hu?" Apa itu hadis itu?
Qala Ali bin Ja'di, berkata Ali bin Ja'di, sami'tul Mubarak ibn Fudalah yaqul, aku telah mendengar Al-Mubarak ibnu Fudalah, beliau berkata, sami'tul Hasan yaqul, aku mendengar Al-Hasan berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyutamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ia suka kalau orang-orang itu berdiri menghormatinya, maka hendaknya dia menyediakan tempat tinggalnya, tempat duduknya di neraka. Qala, maka berkata Ali ibnu Ja'di, fa'atraqal Ma'mun mufakkiran fil hadis, maka Ma'mun pun menundukkan kepalanya lalu memikirkan hadis tadi, merenungi hadis tadi. Tsumma rafa'a ra'sah, kemudian beliau angkat kepalanya, faqal, lalu beliau berkata, la yushtara illa min hadzal syekh. Kalau begitu yang pantas dibeli mutiara permatanya adalah dari syekh ini, yang lain tidak pantas. Qala, kemudian berkata Ali Al-Ja'di, fastara, yakni berkata yang meriwayatkan hadis ini, maka berkata, faqala ishtara min hudzalikal yaum biqimati 30 alfa dinar. Maka Al-Ma'mun membeli dari Ibnu Ja'di ini pada hari itu, yaitu mutiara dengan harga 30.000 dinar. Allahu Akbar. Ini banyak pelajaran di dalam riwayat ini. 30.000 dinar permata itu dibeli oleh Al-Ma'mun. Satu, bahwa para penguasa dahulu, mereka juga adalah manusia penguasa-penguasa yang sebagaimana lazimnya selalu ingin dimuliakan dan dihormati. Dan mereka bila menginginkan sesuatu, ingin membeli, kalau kita masih mending ini, dia datang ke Pekalongan mau nyari batik itu, meskipun pakai rombongan yang lain disingkirkan semua, tapi dia masih datang. Tapi kalau seperti Ma'mun ini, pedagangnya yang didatangkan, ashabul jauhar, para penjual, pedagang jauhar. Ini satu. Yang kedua, bahwa di sini kita bisa tahu bahwa para ulama seperti Ibnu Ja'di, seperti diriwayatkan dari Ibnu Ja'di sendiri ini seorang ulama alim, tapi ini menunjukkan bahwa orang alim dahulu mereka bekerja meskipun dengan menjual mermata ataupun barang dagangan yang lainnya. Nah, termasuk beliau yang datang ke tempat Al-Ma'mun bukan untuk yang lain, tapi untuk dagang, karena untuk dagang sebagai penghidupan beliau. Tapi di sini lihat sikap dia, meskipun dia berdagang ingin barang dagangannya dibeli, tapi dia tidak sampai merendahkan dirinya. Dia datang, sudah ada Ma'mun, kemudian sambutnya, lalu berdialog, tanya, kamu punya apa, kamu punya apa, kamu punya apa, wa nadarahu bimakan alaihi mata'ahu. Diajak ngomong, kamu punya apa, punya apa, punya apa. Setelah itu beliau punya hajat, fa nahadha wa qama li hajatih. Kemudian dia menunaikan hajatnya, buang air kecilkah atau apa, mau ngambil air minum atau apa. Kemudian kembali lagi. Ketika Ma'mun kembali, ini menjadi kebiasaan manusia, mereka bangun semua menyambut kedatangan Al-Ma'mun. Semuanya bangun, kecuali Ali ibnu Ja'di. Ali ibnu Ja'di tidak bangun, dia tetap duduk, lam yakum. Maka di sini Ma'mun rada jengkel, melihat dengan ekspresi jengkel, tapi dia tetap menghormati, karena ini pedagang yang mungkin dia sudah tua. Dipanggilnya, didekatkan, ya Syekh, ma mana'aka takuma kama yakumu ashabu. Apa yang menghalang takumali kama yakumu ashabu? Apa yang menghalangimu untuk berdiri menghormatiku seperti teman-temanmu itu? Maka jawabannya sangat diplomatis tapi benar. Artinya mengatakan sesuatu yang hak dengan bahasa yang enak. Di sini kadang bahasa itu mempengaruhi. Pelajaran penting ketika kita bisa menyampaikan kebenaran itu dengan tepat, kadang orang mudah menerimanya.
ada orang menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang tidak tepat, maka kadang seseorang bukan menerima tapi dia menjauh. Di sini beliau mengatakan dengan bahasa yang indah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ja'di ketika ditanya, "Mengapa engkau tidak bangun? Apa yang menghalangimu untuk bangun?" "Karena aku ingin memuliakan Amirul Mukminin." Karena aku ingin memuliakan Amirul Mukminin sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tertarik dia, dia sedang memuliakan dirinya itu. Ini Ibnu Ja'di sebenarnya dia mengatakan, aku ini memuliakan engkau karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami meriwayatkannya, karena hadis yang kami meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penasaran Al-Ma'mun, apa itu? Amahu, apa hadis itu? Maka beliau katakan, dan ini kebiasaan para ahlul hadis dulu, ketika meriwayatkan sebuah hadis maka mengatakan, sami'tul Mubaraka ibna Fudalah yaqulu sami'tul Hasana yaqulu qala Nabi SAW. Namun kalau dimasukkan Al-Hasan di sini Al-Hasan Basri, maka hadis ini berarti mursal, karena tidak sampai kepada tidak meriwayatkan dari sahabat Nabi, sedangkan Al-Hasan tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti mazhab Syafi'i menganggap mursal sahih itu makbul, yuhtajju bihi. Suatu hadis yang mursal tapi perawinya sahih dan amanah maka diterima, karena ketika dia tidak menyebutkan gurunya maka diyakini dia menerima dari seorang sahabat Nabi, cuman bisa jadi dia lupa sahabat Nabi yang mana. Karena seseorang itu bisa saja dia meriwayatkan dari banyak sahabat, dan beliau kadang-kadang lupa hadis ini saya riwayatkan dari sahabat yang mana, sehingga beliau langsung menyampaikan kepada dari Nabi. Sebagaimana juga para sahabat seperti Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, mereka ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, padahal Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, beliau ketika Nabi wafat masih kecil. Lalu dari mana beliau meriwayatkan dari Nabi? Dari para sahabat lainnya. Tapi Ibnu Abbas hampir jarang menyebutkan nama sahabat. Beliau mengatakannya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau meriwayatkan dari para sahabat dan tidak diragukan. Para sahabat itu semuanya hujjah, tidak ada yang perlu diragukan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Nabi ketika di Madinah, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang terjadi di kota Makkah, dan beliau tidak meriwayatkan dari fulan, tapi langsung dari Nabi SAW bersabda, Nabi begini dan begitu. Yakni karena di sini dikatakan mursal sahabi. Kalau di sini mursal sahabi, ada di sini mursal sahih. Ketika perawinya sahih, maka sebagian menganggap riwayatnya sahih. Atau ketika riwayatnya ini berbicara bukan dalam masalah akidah, maka masih bisa dipegang, terutama ketika dalam akhlak, fadhailul amal, maka masih bisa diterima. Seperti di sini, yaitu dalam masalah akhlak. Tapi ini wallahu taala alam riwayatnya, kalau ini mursal maka dhahirnya mursal itu dhaif. Di sini kebiasaan disebutkan Ali bin Ja'd, tapi beliau meyakini bahwa riwayat ini dengan sampainya kepada Al-Hasan secara baik dan benar, maka Al-Hasan ini insya Allah dia meriwayatkan dari sahabat, karena beliau adalah seorang tabi'in dan muridnya sahabat, seperti muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menyampaikan Ali bin Ja'd meriwayatkan kepada Al-Ma'mun, man ahabba ayyatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ingin atau suka orang-orang bangun berdiri untuk menghormatinya, yatamassal lahu untuk memuliakannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia menyiapkan tempat tinggalnya, tempat duduknya di neraka untuk dirinya. Makna hadis ini bahwa aku justru memuliakanmu untuk menyelamatkanmu. Kalau aku berdiri untukmu, maka aku menyebabkan engkau
mencari tempat tinggalmu di neraka. Satu bahasa yang sangat halus. Dia mengatakan bahwa aku ini ajlaltu Amirul Mukminin. Aku memuliakan Amirul Mukminin. Aku menghormati Amirul Mukminin karena sebuah hadis Nabi. Jadi cara menghormati para pembesar yaitu bukan dengan cara membuat mereka lupa diri, dengan membuat mereka terjatuh kepada kemaksiatan, tetapi dengan cara yang dituntunkan oleh syariat, yaitu ketika datang tidak bangun untuk menyambutnya, tetapi cukup duduk. Seperti juga dikisahkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu ketika beliau pertama kali mengenal sunnah dan mengenal tuntunan sunnah. Beliau datang di satu majelis, yang di situ majelisnya majelis orang-orang yang ngaji sunnah. Sang syekh datang belakang, kemudian dia datang, tidak ada yang bangun, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, tapi syekh ini yang datang kemudian menyalami jamaah, kemudian beliau duduk dan menyampaikan ilmu. Di sini menunjukkan, dan sementara itu Syekh Muhammad Jamil Zainu sebelumnya adalah banyak ngaji di kalangan kaum sufi dan kaum artinya yang banyak membenci kepada sunnah. Tapi dari situ beliau mulai mengajak anaknya dan sahabat-sahabatnya untuk ngaji sunnah, sampai akhirnya beliau menulis buku yang kita kenal dengan Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah. Maka di sini beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin melakukan dosa dan menyebabkan orang lain berbuat dosa karena dosa dirinya, yaitu dengan bangun memuliakannya. Tapi beliau juga tidak terlalu artinya berharap seandainya aku bersikap seperti ini kemudian daganganku tidak dibeli pun tidak apa-apa. Yang penting aku melakukan sesuatu yang tidak salah. Inilah sikap para salaf terhadap para pemimpin. Namun lihat bagaimana para pemimpin-pemimpin muslim dahulu yang mereka masih memegangi ilmu dan menghargai ilmu. Maka mereka ketika diriwayatkan kepadanya hadis dari Nabi SAW, maka mereka langsung sami'na wa ata'na, dan ia menunaikan apa yang menjadi hak Rasulullah SAW, sehingga ia memilih justru dari orang ini yang dagangnya pantas untuk dibeli. Allahu Akbar. Naam. Fadhal, satu lagi pendek ini nggak panjang. Panjang kerak. Fadhal Ustaz Najmuddin. Mu'tadid ala Ibrahim Al-Harbi tafriqata dzalika ثم عاد فقال له إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه في جيرانك وقال آفاك الله هذا مال lam nushghil anfusana bijam'ihi fala nushghiluha bitafriqatihi qul li amirul mu'minin in taraktana wa ila tahmilana min jawari wa illa tahawwalna min jiwari tahawwalna min jiwarika. Dan dari Abi Utsman Ar-Razi dia telah berkata
datang seorang laki-laki dari sahabat, dari utusannya Mu'tadid, kepada Ibrahim Al-Harbi rahimahullah dengan membawa 10.000 dirham dari Mu'tadid. Kemudian dia bertanya tentang Amirul Mukminin yang memisahkan. Enggak, bukan bertanya, yas'aluhu, meminta kepada Ibrahim Al-Harbi tafriqata dalik, membagi-bagikan uang dari, iya, 10.000 dirham itu. Warajahu fansarafa Rasul. Kemudian dia mengembalikannya dan berpaling dari utusan itu. Nah, fansarafa Rasul, dan sang utusan pun pergi. Kemudian dia kembali dan berkata kepadanya, sesungguhnya Amirul Mukminin menanyakan kepadamu, meminta kepadamu untuk membagikan kepada tetanggamu. Kemudian dia berkata, semoga Allah menyelamatkanmu, memberikanmu kafiat, memberikan kepadamu keselamatan. Ini adalah harta. Lam nushghil anfusana bi jam'iha. Yang kami tidak menyibukkan diri kami. Dalam mengumpulkannya. Dan tidak menyibukkan kami di dalam membagikannya. Maka kami juga tidak mau disibukkan oleh harta ini untuk membagi-bagikannya. Kulli amirul, maka katakanlah kepada Amirul Mukminin, sesungguhnya kami meninggalkan in taraktana wa illa tahawwalna min jiwarik. In taraktana ini mengandung arti kalau kamu mau tinggalkan untuk kami, atau tinggalkanlah kami, biarkan kami dengan keadaan kami ini. Wa illa, kalau kamu nggak mau meninggalkan kami, ngerusuin kami, tahawwalna min jiwarik, kami akan pergi dari sisimu. Baik. Wa'an Abi Utsman Ar-Razi, dari Abu Utsman Ar-Razi, beliau berkata, ja'a rajulun min ashabil Mu'tadid ila Ibrahim Al-Harbi rahimahullah bi 10,000 dirhamin min indil Mu'tadid. Al-Mu'tadid ini salah satu amir, salah satu penguasa di Abbasiyah kalau tidak salah. Datang ini di tahun 198 di Bani Muawiyah atau Bani Abbasiyah ini. Di tahun sekitar itu tahun 100-an, akhir-akhir 100 atau masuk ke 200. Datang seseorang dari utusan Mu'tadid, diutus kepada Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, membawa 10.000 dirham dari Mu'tadid. Yang Al-Mu'tadid, yaitu Amirul Mukminin saat itu, meminta kepada Ibrahim Al-Harbi, yas'aluhu an amril, berdasarkan perintah dari Amirul Mukminin, tafriqatu dzalika, untuk membagikan uang 10.000 dirham tersebut. Maka lihat sikapnya Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi. Ini beliau seorang alim, imam, al-hafidh, al-alamah,
Beliau adalah Syekhul Islam. Nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Harbi. Sahibut Tasani, banyak karangan karyanya. Beliau lahir di tahun 198 dan meninggal dunia di 285 di Baghdad, Irak. Beliau adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini Ibrahim Al-Harbi. Dan beliau raddahu, menolak. Ini ada uang 10.000 dari Amirul Mukminin Al-Mu'tadid. Beliau meminta kepada engkau untuk membagikannya. Serah engkau. Engkau membagikan kepada siapa, kepadamu, serah engkau. Faraddahu fansarafa. Tidak. Sana Pak, pulang. Fansarafar Rasul. Maka sang utusan pun pergi. Tsumma ada, faqala lalu datang lagi. Lalu mengatakan kepadanya, Inna Amirul Mukminin yas'aluka an tufarriqahu fi jiranik. Amirul Mukminin meminta kepadamu agar engkau membagikan uang 10.000 dirham ini untuk tetangga-tetanggamu. Kalau kita disuruh bagi gini kan seneng ya, meskipun bukan punya kita. Tapi beliau menolak. Apa jawaban beliau di sini? Faqala afaqallah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Afiah. Afiah itu keselamatan dari bala, keselamatan dari kejelekan, keselamatan dari penyakit, keselamatan dari penyimpangan dan sebagainya. Itu afiah. Kemudian beliau mengatakan, hadza malun lam nushghil anfusana bijamhi. Harta ini kami tidak suka menyibukkan diri kami untuk mengumpulkan harta ini. Fala nushghilu bitafriqati, maka kami juga tidak suka kalau kami disibukkan oleh harta ini hanya untuk bagi-bagiin. Betapa menurut beliau Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, waktu itu berharga untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Dan ini juga beliau ingin mengajari kepada Al-Khalifah atau Amirul Mukminin agar tahu adab. Meskipun dia seorang amir, dia percaya kepada dirinya karena seorang yang alim, saleh, tapi menyuruhnya untuk bagiin harta bukan sesuatu sikap yang baik. Kenapa? Karena akan menyibukkan dia dari mengajarkan ilmu kepada umat. Ini kurang lebih pandangannya seperti itu. Bukan berarti ini satu hal yang artinya sudah biarkanlah kami dengan keadaan kami, jangan kau urusin kami gitu. Makanya dikatakan di sini oleh beliau, fala nushghiluha bitafriqati, kami tidak mau disibukkan dengan harta ini untuk membagi-bagikannya. Tidak mau menyibukkan diri kami untuk membagi-bagikan harta kami. Sehingga kami sibuk ngurusin harta, bagi-bagiin sana sini. Kita kan senang kalau bagi-bagiin duit nih, meskipun bukan dari kita gitu. Nih buat kamu, perasaannya dari kita aja ngasih, padahal bukan, titipan aja. Maka beliau katakan kepada utusan ini, kul li Amirul Mukminin, katakan kepada Amirul Mukminin, in taraktana. Artinya tolong biarkan kami jalan seperti ini. Kalau kamu mau, tolong, kalau beliau mau, suruh ninggalkan, biarkan kami jalan keadaan kami seperti ini. Wa illa, tapi kalau beliau tidak mau, nggak mau biarkan kami dalam keadaan kami ini, jangan disibukkan dengan ngurusin harta. Tahawwalna min jiwari, kami akan meninggalkan engkau dari sisimu. Kami akan pindah dari sisimu. Yani kami akan pindah ke negeri lain supaya tidak disibukkan dengan harta. Allahu Akbar. Inilah sikap para salaf yang unik, yang mungkin zaman kita ini kelihatannya aneh, ganjil. Sebenarnya bukan aneh ganjil, kitanya yang sudah ganjil. Karena kitanya sudah tidak seperti pendahulu-pendahulu dari umat ini, yang mereka ini sangat mementingkan kehidupan akhiratnya. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Bagaimana kita bisa belajar dari mereka, sikap keteguhan, ketegasan mereka, dan tidak mudah digoyahkan oleh urusan-urusan duniawi. Mereka lebih suka menyibukkan diri dengan ibadah dan ilmu. Bukan mereka tidak memberi manfaat, mereka mengajarkan ilmu itu memberikan manfaat yang besar kepada umat. Kalau seandainya mereka disibukkan dengan harta, meskipun mungkin tujuan Al-Mu'tadid ini bagus, baik, yakni satu, beliau ingin orang-orang yang menerima uang itu adalah orang-orang yang tepat, yang mereka benar-benar membutuhkan.
sehingga diserahkan kepada orang yang bisa amanah. Sebenarnya maksudnya hal yang dohirnya seperti itu. Ketika kita titipkan harta kita kepada orang yang bisa dipercaya, karena kita yakin dia bisa membagikannya kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Dan Al-Mu'tadid percaya bahwa tidak akan dimakan harta ini oleh dirinya. Dan itu sudah menjadi hal yang maklum di kalangan salaf, bahwa mereka ketika menerima harta banyak tidak pernah dihabiskan untuk diri mereka, bahkan selalu dibagikan habis. Dan itu sering ketika mendapatkan sesuatu, itu harta di tangan mereka itu, harta itu cuma hanya di tangan mereka, tidak di hati, itu yang dikatakan. Sehingga harta itu begitu cepat dan mereka kembali. Seperti Imam Syafi'i, beliau menerima 1000 dinar dan pulang dalam perjalanan, ada seorang ibu-ibu kesakitan dan meminta bantuan kepada Imam Syafi'i buat melahirkan karena sudah hamil tua. 1000 dinar dikasihkan semuanya. 1000 dinar, satu kantong 1000 dinar ini dikasihkan semuanya. Hal yang artinya benar-benar itu yang ada pada hati para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh, yang mereka terhadap dunia betul-betul tidak butuh. Bukan tidak butuh dalam pengertian sama sekali nggak membutuhkan, artinya mereka hanya menggunakan sebatas yang mereka butuhkan. Selebihnya akan mereka berikan kepada orang-orang yang dipandang membutuhkan. Tapi seperti sikap daripada Ibrahim Al-Harbi, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, beliau lebih suka tidak disibukkan dengan ngurusin harta seperti itu. Karena itu mungkin bisa membuat diri beliau tergoda. Ini 1000 ini. Mungkin buat Amirul Mukminin ini sebuah amanah yang bisa tepat pada orang. Tapi kadang seseorang merasa ini, kalau saya dipegangi uang ini, ya Allah, ini uang 1000 dirham ini. Saya masih punya kebutuhan ini, itu kita bisa khilaf. Demikian itulah sikap dan sikap ini dari riwayat-riwayat ini, dan juga masih banyak lagi riwayat-riwayat yang serupa. Kita akan melihat bagaimana kisah para pendahulu kita dari kalangan salaf, mereka bersikap terhadap para penguasa dengan segala kekuasaannya dan kekayaan mereka, namun mereka tetap tidak tergoda. Ini masih ada beberapa lembar yang cukup, dan ceritanya panjang-panjang. Insya Allah kita mudah-mudahan dengan izin Allah dan kekuatan dan pertolongan dari Allah, kita bisa mempelajari dan meneladani para salafuna as-saleh. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.